A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, eh, hari ini kita melanjutkan kajian daripada Al-Hikam daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi pada Al-Hikam yang kedua ini Ibnu Athaillah berbicara tentang diri kita ataupun siapapun yang mendengarkan hikmah ini, yaitu orang-orang yang menjalani hidupnya dengan beralasan ingin tajrid atau ingin mensucikan dirinya ataupun juga ingin berkonsentrasi pada spiritual sehingga dia meninggalkan kehidupan dunianya. Dia meninggalkan kehidupannya sebagai seorang ayah, meninggalkan kehidupannya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang bertanggung jawab di perusahaan, yang bertanggung jawab di sebuah komunitas dan seterusnya, dan meninggalkan semua hal tersebut dengan alasan bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang mensucikan dirinya. Orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, walaupun niatnya suci, pada dasarnya di dalam niat yang terdalamnya tersembunyi syahwat khofiyah atau desire ataupun juga sesuatu yang sebenarnya ada ketakutan yang terdalam di dalam dirinya. Bukanlah hal murni bahwa dia melakukannya, saya ataupun kita semua, kita melakukannya bukan karena kita benar-benar ingin mensucikan diri, tapi kita mungkin saja ingin lari daripada tanggung jawab sosial ataupun juga tanggung jawab yang kita jalani sehari-hari. Misalnya saja seorang rumah tangga yang mana memiliki banyak tanggungan kepada anak dan istrinya serta kerjanya, karena dilanda oleh stres, dilanda oleh kegalauan, dilanda dengan berbagai macam tekanan-tekanan dari sekitarnya, dan juga hal-hal yang lain yang membuat dia tidak sanggup untuk menjalani hidup ini, maka ia berkehendak untuk tajrid ataupun juga mensucikan dirinya, pergi ke gunung dan tinggal di sebuah gua misalnya. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi min syahwatil khofiyah. Bahwasanya keinginanmu, iradatuka tajridah, keinginanmu untuk mensucikan ma'a iqamatillah, bersamaan dengan Allah memposisikanmu, menempatkanmu fil asbabi, di dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki hubungan sebab akibat. Maksudnya ketika engkau kerja, engkau menghasilkan uang, ketika engkau menjadi ayah, engkau akan punya tanggung jawab kepada anak dan istri. Ketika engkau menjadi seorang pekerja, engkau punya tanggung jawab kepada kerjaanmu. Ketika engkau menjadi sesuatu, maka engkau punya tanggung jawab. Inilah yang disebut dengan asbab, yaitu kita hidup dalam kehidupan yang penuh sebab dan akibat. Suatu hal melazimkan sesuatu yang lainnya. Maka daripada itu, Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan sebuah komentar terhadap orang yang seperti ini, mungkin saja itu kita semua, yaitu bahwa keinginanmu itu merupakan syahwatil khofiyah, merupakan syahwat yang halus ataupun yang tersembunyi ataupun yang samar. Mungkin di luarnya terbungkus bahwa engkau
mempunyai niat yang baik, mempunyai niat yang tulus dan niat yang mulia, niat yang malakuti atau niat yang sangat sangat suci. Akan tetapi deep down, di dalam dirimu atau di dalam hatimu yang terdalam, sesungguhnya keinginanmu itu berangkat daripada syahwat yang tersembunyi. Saya menilainya bahwa keinginanmu itu berangkat daripada yang namanya ketakutan yang terdalam untuk menghadapi hidup ini. Bisa kita artikan mungkin seperti itu. Ini adalah tipe orang yang pertama dalam hikam yang kedua ini. Dan tipe yang kedua adalah orang-orang yang sibuk mencari kehidupan asbab atau sibuk mencari hal-hal yang mendukung hidupnya, hal-hal yang membuat dia hidup. Akan tetapi pada saat yang sama Allah telah mengutusnya, Allah telah menyiapkan kondisi-kondisinya, Allah telah menyiapkan segala sesuatu dikondisikan sehingga orang ini bersiap untuk melakukan yang disebut dengan tajrid ataupun disebut dengan mensucikan dirinya. Maka orang tersebut dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sebagai orang yang inhitatun minal khimmatil aliyah. Sesungguhnya orang tersebut jatuh daripada tujuan yang tinggi ataupun juga cita-cita yang tinggi. Ketika kondisi telah memungkinkan seseorang untuk melakukan tajrid tapi tidak dilakukan, maka orang tersebut jatuh dalam yang namanya cita-cita yang tinggi. Dari dua hal ini, terus apakah bisa kita laksanakan dalam kehidupan saat ini? Tentu jawabannya adalah iya. Dalam Islam telah diatur, misalnya ketika waktu sholat, hal waktu-waktu sholat itu digunakan untuk tajrid, untuk kembali lagi merefresh pikiran, kembali lagi untuk melihat, merenung ke dalam, kembali lagi untuk melakukan hal-hal yang menyentuh hati kita. Pada saat hal tersebut selesai, kita lanjutkan lagi kehidupan kita mencari sebab ataupun mencari hal-hal yang mendukung kehidupan kita. Tapi pada saat yang bersamaan kita terus seimbang ketika datang waktu ataupun kondisi untuk bagaimana melakukan tajrid, maka kita lakukan. Datang waktu untuk kita melakukan asbab, mencari kehidupan, kita lakukan. Pada dasarnya sesungguhnya dua hal ini, tajrid dan asbab, mensucikan diri masuk ke dalam dan mencari kehidupan melihat keluar, kedua hal ini tidak terpisahkan. Sesungguhnya sesuatu hal yang sama, tapi sebagai pemula kita harus memisahkan. Oleh karena itu hikmah yang kedua ini sangatlah dalam dan sangatlah luar biasa. Saya harapkan teman-teman sekalian dan sahabat-sahabat sekalian yang menonton video ini untuk melanjutkan dan merenungkan hikmah daripada yang kedua daripada Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.